Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan tarikan energi dia seseorang yang saat ini sudah kamu tinggalkan ya, atau mungkin sedang kamu tinggalkan. Oke? Nah, jadi di sini kita akan lihat bagaimana kondisi keadaannya dia untuk di saat ini ya, bagaimana energinya dia saat ini ke dirimu, menyikapi hubungan kalian ya. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke? Baik ya, Sagittarius, langsung aja kita mulai energi dirinya. Ada Four of Wands reverse, kemudian di situ ada energi dari Queen of Pentacles. Berikut di sana ada energi dari Nine of Swords. Berikut di situ ada energinya Two of Swords, dan berikutnya di situ ada energi dari Five of Pentacles ya. Nah, jadi seseorang ini tentu ya, dia merasakan dampak yang sangat besar atas keputusannya kamu meninggalkan dirinya ya. Nah, jadi yang kayak ada kesepian banget gitu loh, tanpa kehadiran chattingnya kamu, teleponnya kamu, video call dari kamu, atau ya secara wujud nyatanya kamu gitu ya. Nah, apalagi kalau ini kalian ternyata sudah berstatus suami istri gitu ya. Kamu pergi kabur dari rumah kah, atau mungkin ketika kalian jangan-jangan memang situasinya LDRan ya. Jadi kamu walaupun sudah berstatus sebagai suami atau istri, tidak ada interaksi selayaknya suami istri. Ya, bikin si pasangannya kamu ini kan sangat amat merasakan kehilangan kamu kan. Sudahlah LDRan, kemudian ya tak ada kabar dari kamu, kamunya nggak pulang-pulang ke rumah, misalnya seperti itu ya. Jadi ini tentu ya secara mental dan emosional sangat amat terganggu sekali. Walaupun kalau Mari lihat di sini ya, secara secara belak-belakan untuk mau mengekspresikannya, Mari rasa dia nggak begitu ya stylenya si pasangan kamu ini gitu ya. Atau mungkin di saat sekarang dia sudah bisa lebih mengontrol dirinya gitu loh. Boleh aja acak adut ketika di dalam kamar gitu ya, nangis-nangis kah misalnya, atau ada datang rasa takut, resah, cemas gitu ya, atau ya tadi merasakan kesepian gitu ya, segala macam lah di situ, emosi-emosi atau pikiran-pikiran yang berkonotasi negatif itu tuh hanya sebatas di dalam kamar aja yang dia ekspresikan. Begitu dia keluar dari kamar gitu ya, udah seperti kayak orang biasa-biasa aja gitu. Jadi kalau kamu saat sekarang ini tidak lagi menemukan status-status galau dari si pasanganmu, itu tuh hanya dia sedang menyimpan rapat-rapat apa yang sedang dia alami gitu loh. Bukan karena dia nggak kamu dengar nangis kemana ya, atau upload status, bukan berarti di situ dia sudah posisinya tenang, sedang mencoba menenangkan diri, bener gitu ya. Dalam proses menenangkan diri, ya bener gitu. Tapi yang namanya lagi proses kan, tentu di sana itu tuh masih sering down, jatuh lagi gitu ya kesadarannya si beliau ini. Jadi yang kayak kalau Mari bilang hanya topeng aja gitu ya, hanya topeng aja nunjukin nggak apa-apa, aku baik-baik saja, nggak masalah, seperti itu ya. Jadi jangan sempet apa yang dia alami ini tuh diketahui oleh kamu gitu ya, ataupun diketahui oleh banyak orang gitu loh ya. Dan kalau dilihat bagaimana nih selanjutnya, apakah dia beneran akan meninggalkan dirimu gitu ya. Nah, jadi kalau Mari lihat mungkin saat sekarang ajakan-ajakannya dia kepada dirinya sendiri untuk meninggalkan kamu ya ada gitu. Tapi cuman sebentar aja itu, cuman sebentar aja. Ntar lagi juga kayak berharap kembali kamu datang gitu ya, berharap lagi jika kalian masih bisa bersama gitu ya.
pada akhirnya ya, untuk di beberapa saat ke depan orang ini, kalaupun dia tidak mengupayakan mengejar kamu, mencari kamu, men-trigger kamu untuk mau kembali dengan dia, yang dia lakukan adalah menunggu gitu ya, menunggu kamu, menanti kehadiranmu gitu ya, berharap-harap bahwa turun tanganlah hadirat, datanglah hadiratnya Tuhan gitu ya, untuk membolak-balikkan hatinya dia gitu, membolak-balikkan hatimu gitu ya. Nah, di sana. Jadi ya mungkin juga seseorang ini tuh nggak tahu ya caranya bagaimana untuk membuat kamu tertarik kembali untuk bersama dengan dia, atau barangkali di situ ada sedikit gengsi, itu juga bisa gitu ya. Makanya seseorang ini akan lebih banyak memilih diam saja. Nampaknya dia pasif, tapi dia sedang aktif dalam diamnya dia. Lo menunggu itu tuh capek lo ya. Harap-harap cemas itu ya, melelahkan. Makanya ada ujar-ujar kan, menunggu adalah pekerjaan yang gitu kan membosankan. Nah, di sana membosankan itu tuh kan tantangan itu bagi manusia ya. Nah, di sana. Jadi kalau mari lihat dalam mengisi hidupnya dia menunggu dan menanti kehadiranmu, memang seseorang ini sibuk ya juga. Jadi kayak bukan hanya dia gigit-gigit jari aja, duduk-duduk termenung gitu ya, di pojokan nangis-nangis doang gitu ya, enggak. Dia pasti akan mengisi hidupnya dia tanpa kehadiranmu dengan cara ya menyibukkan diri pula. Dan ini tuh nggak jauh-jauh menyibukkan diri dari apalah ya statusnya dia, misalnya dia pekerja, ya udah dia bekerja dengan optimal gitu ya. Atau mungkin ini masih studi, udah dia akan melarutkan dirinya dia ke studinya dia, seperti itu ya. Nah, kalau ini suami atau istrinya kamu, ini terutama kalau dia ternyata udah jadi istrinya kamu, boleh-boleh ya, selama kalian bersama ini kamu adalah orang yang membackup ya soal finansialnya kalian. Nah, jadi ini pasti agak kesulitan secara finansial ini kalau dia statusnya udah jadi istrinya kamu, dan atau dia adalah orang yang mendapatkan bantuan support finansial dari kamu. Itu secara finansial lagi kacau gitu ya. Makanya sembari mengarahkan energi sabar menunggu menanti kamu, sembari dia berusaha untuk survive ya di urusan finansialnya dia. Jadi sibuk lah ini nyari duit, bagaimana caranya biar kebutuhan ini itu bisa terbayarkan gitu ya. Nah, di sana. Kalau untuk membuka diri pada seorang pria baru atau seorang wanita baru, mari lihat enggak ya. Sebab ini tuh nampaknya pasangan kamu dia tipe setia. Jadi entah pun apa alasannya kamu meninggalkan dia, pastilah ada alasan krusial ya. Alasan kuatnya kamu untuk memberikan jarak dengan dirinya. Tapi sejelek-jeleknya dia, kesetiaan padamu, mari lihat itu tuh cukup dia pegang teguh, loyal ke kamu, ya, di sana. Jadi enggak akan segampang itu dia membuka diri pada pria lain atau pada wanita lain. Sehebat apapun rasa kesepiannya dia, tapi dia belum mau ya, sampai saat ini dia belum mau menggantikan posisi dirimu dengan menghadirkan orang lain. Nah, seperti itu. Nggak gampang-gampang ini memang modelnya si pasangannya kamu untuk bisa merasa suka, senang, tertarik, atau bahkan jatuh cinta. Ya, nggak gampang-gampang ini. Karena ini mari lihat, dia nampaknya orang yang udah cukup dewasa ya. Orang yang sudah cukup dewasa, jadi tahu dia bahwa salah satu bentuk dari kedewasaan atau salah satu dari bentuk harga diri, itu juga bisa ya, adalah kesetiaan gitu. Jadi bukan karena misalnya ternyata kamu dengan dia sudah putus koneksinya, katakan udah setahunan, 2 tahun, udah bertahun-tahun, katakan begitu ya. Bukan lantasan karena bertahun-tahun kamu sudah tidak hadir dalam hidupnya dia, lantas dia akan ngegas-gas aja gitu ya, nyari seseorang
sebagai kekasihnya dia gitu ya. Enggak nih, bisa tabah dia menunggu kamu, bisa sabar dia menanti kamu. Seperti itu ya. Dan kok kayaknya memang daripada urusan cinta-cintaan, dia lebih memilih untuk ya tadi ya aktualisasi diri, atau ya apa nih yang penting selain hubungan dengan kamu, ya duit tadi, ya udah, maka ke situ dia. Ini bukan budak cinta, bukan pengemis cinta ya modelnya si pasangan kamu. Mari lihat, bukannya dia nggak butuh cinta ya, bukannya dia nggak butuh sensasi berasmara ya, pasti butuh lah, namanya manusia. Tapi kebutuhannya dia ini, dia tahu ini baiknya dari mana dia dapat. Nah, untuk sementara menurut dia ya dari kamu, gitu ya, dari kamu. Jadi balik lagi, kalau melihat ini memang tipe orang yang setia, pasif untuk merombak, mengganti suasana ya. Yang tadinya ini kan saat sekarang kan lagi diem-dieman berarti nih kan, memang di situ tuh dia bisa aja pasif gitu ya, tapi bukan berarti lagi-lagi bukan berarti dia sudah tidak ingin lagi dengan kamu. Dia bukannya sudah tidak mau lagi melanjutkan relationship dengan kamu. Jadi kamu jangan salah paham di sana ya Sagittarius. Dia hanya membiarkan ya di sana ya, membiarkan kamunya aja deh yang datang ke dia gitu ya. Ya mungkin juga bisa ada pertimbangan, kalau nanti dia yang datang jangan-jangan dia mendapatkan penolakan. Dapat penolakan lagi dari kamu, itu kan pasti nambahin rasa sedih ya. Dan jangan-jangan seseorang ini tuh ya tahu dia batas kemampuannya dia menanggung rasa sedih, rasa malu gitu ya. Jadi daripada nekat-nekat menjemput penolakan dari kamu, ya mending dia memilih untuk diam aja lah ya. Hanya membuka pintu selebar-lebarnya, bersiap sedia kapan kamu datang lagi ya. Berkenan lagi untuk terhubung, terkoneksi, melanjutkan relationship ini dengan si dianya gitu ya. Jadi kalau awal-awal ketika kamu Sagittarius memilih untuk berpisah dari dia, galau ini, pasti kacau banget itu ya, pasti kacau banget, bahkan bisa menderita sakit fisik juga bisa, sebab gangguan dari psikomatis ya, kena ke fisik bisa juga itu. Sebab ini tuh sudah kayak jatuhnya ke depresi ya. Bukan hanya sebatas kayak cemas, resah, takut di level normal, enggak. Udah jatuh ini ke minimal stres ya. Kalaupun dia nggak depresi, minimalnya itu tuh dia jatuh ke stres. Gitu. Iya, saat sekarang depresi pasti sudah tidak. Stres, iya mungkin masih ada, namun stresnya itu udah ndak akut lagi. Itu ya, paling-paling ya katakan ya, mungkin level stresnya dia yang tadinya sempat di angka 9 poin dari 10, sekarang bisa lah sudah ada di angka 4 atau 5. Gitu ya, sesekali durasi pendek bisa ada ke 6, nanti turun lagi ke 4. Bertahan di 4 sebentar, naik ke 5 sebentar, turun lagi, gitu-gitu ya. Jadi kalau secara fisik sudah jauh lebih oke lah kondisi keadaan saat ini, hanya pikiran, perasaan gitu ya yang masih terganggu. Jadi kayak yang psikomatisnya dia itu tuh udah bisa dia tangani sehingga tidak lagi menghajar ya, tidak lagi menghajar tubuh fisiknya dia di sini. Kalau mari lihat ya, jadi masih ada berharap-harap lah kalau kamunya itu tuh balik gitu loh. Di sana. Kemudian ya dia tahu ya. Atau gini, seseorang ini tuh dia berasumsi ketika dia menunggu kamu balik ya, nggak tahu ini tuh penantiannya dia butuh sampai berapa lama.
Tapi seperti ada ya di situ tuh secerca harapan. Sebab karena dia merasa kalau kamunya itu tuh bukannya tidak cinta sama dia, pasti kamu ada perasaan cinta katanya. Gitu ya. Pasti kamu ada perasaan cinta, namun mungkin saja dalam menjalani relationship ini jangan-jangan memang ada kesulitan ya, dia rasa yang kamu alami gitu ya. Jadi menurut pikiran dia menjalani relationship dengan dirinya ternyata tidak pula segampang itu menurut kamu gitu ya. Jadi yang kayak cinta ini kan kadang-kadang kan seseorang ini kan melihat ya, oh ya kalian usianya masih muda, sama-sama muda misalnya, atau seumuran, atau mungkin kamu yang bisa aja lebih muda dari dia. Namanya ini tuh kamu masih punya jiwa muda itu gitu ya. Jadi masih mau random gitu loh sikapnya kamu gitu ya. Kamu juga belum mau terlalu menantang dirimu dalam upaya menciptakan, membangun relationship yang kuat dengan dirinya gitu ya. Masih adalah mencela-mencelanya kamu menurut si mantannya kamu ini ya, si seseorang ini. Masih ada mencela-mencela. Namanya anak muda kan, anak muda itu tuh atau jiwa muda itu tuh kan ya, kalau ada yang gampang ngapain yang sulit, kalau ada yang menyenangkan ngapain monoton itu aja. Kadang-kadang ada pikiran dia ke situ. Jadi ibaratnya kayak ketika dia nggak ngejar-ngejar kamu, mungkin dia juga sembari memberikan kamu kesempatan ya untuk menikmati dulu lah apa yang mau kamu kejar, bagaimana hidup yang mau kamu jalani, seperti itu ya. Jadi nggak mau terlalu mengusik kesenangannya kamu. Pastikan kamu berjarak dari dia saat ini karena kamu butuh kesenangan, butuh sensasi kegembiraan dalam versi yang lain kan, gitu kan, bukan dengan versi yang dia tawarkan ke kamu. Makanya dia pikir udah deh kasih kamu dulu lah Sagittarius kesempatan untuk bersenang-senang seperti stylenya kamu, seperti gayanya kamu gitu ya. Tapi udah pasti nanti kamu pasti balik lagi sama dianya katanya gitu ya. Jadi ya daripada juga repot-repot gitu ya, daripada bersusah payah gitu kan, ngejar-ngejar kamu gitu, kamu dikejar juga bisa aja makin dikejar makin lari gitu ya menurut dia. Jadi yang mendingan ya udah duduk manis aja, menyibukkan diri saja gitu ya, menjaga merawat diri dengan baik saja, sembari menanti kehadiran kembali dirimu gitu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh bisa juga dia agak-agaknya berasumsi jika hidupnya kamu itu tuh bisa aja ya tidak lengkap kalau tanpa kehadiran dirinya. Jadi diprediksi oleh seseorang ini ada beberapa hal yang membuat kamu pasti terikat ke dia ya, terikat dengan dirinya. Misalnya karena sudah berstatus suami istri gitu ya, atau misalnya karena ada anak gitu ya, atau misalnya karena aset kalian bersama masih tertinggal, masih dia pegang, sementara mungkin kamu ya pasti butuh juga aset ini gitu ya. Atau ya tadi karena sesungguhnya menurut dia ada kok pasti cintanya kamu ke dia, masa iya sih tidak datang satu saat gitu ya keinginannya kamu untuk mengekspresikan rasa cintanya kamu ini tuh ke dirinya. Seperti itu ya. Jadi tunggu sampai kamu bosen. Tunggu kamu sampai yang puas bersenang-senang tanpa dirinya gitu. Ya udah pasti nanti kamu balik lagi menurut dia ya. Jadi ya kurang lebihnya untuk beberapa ya, jangan-jangan memang ancaman-ancaman perpisahan-perpisahan seperti ini bukan kali pertama ya menurut seseorang ini yang sudah pernah terjadi dalam relationship kalian. Jadi mungkin sebelumnya ini kamu juga pernah kabur kok, kamu pernah blokir dia kok ya, kamu menolak untuk berinteraksi dengan dia menurut dia ya, sebelumnya udah pernah kejadian. Jadi ini tuh hanya kejadian kali berikutnya gitu.
Ya. Jadi ya bisa-bisa dia pikir, alah dulu juga pernah gini, tapi balik lagi. Nah, berarti yang ini tuh pun jangan-jangan ya sama pula polanya. Gitu ya, Sagittarius. Sama pula polanya. Sampai seberapa lama sih kamu itu tuh akan mampu tanpa dirinya, gitu ya. Jadi selemah-lemahnya dia, sejelek-jeleknya dia, seenggak baiknya dia di matanya kamu, gitu ya. Tapi menurut seseorang ini ada yang kamu butuhkan dari dirinya. Pasti adalah poin plusnya dia di matanya kamu. Sehingga itu yang membuat dia yakin dan percaya ada saatnya kamu akan mau lagi ya, datang lagi, nyamperin lagi dirinya. Nah, seperti itu ya. Entah karena ya jangan-jangan bukan kamu yang memberikan support finansial ke dia, tapi dia yang ngasih sama kamu. Sebab ini pun orangnya kalau dibilang dia nggak berduit, mari lihat ini tuh orang rezeki baiknya nih ya. Orang rezeki bagus ini orangnya ini. Itu ya. Nah, jadi jangan-jangan itu salah satu prediksinya dia ketika kamu butuh duit, minimal ya, minimal ketika kamu butuh duit, ketika kamu butuh support dari seseorang. Nah, salah satunya orang yang akan kamu datangi yaitu dirinya, ya sudah. Gitu ya, makanya kok kayak menunggu menanti kamu seperti ini ya, bukan sebuah tindakan yang sia-sia ya menurut beliaunya, gitu, pasti membuahkan hasil di sana. Jadi kalau mau lihat ada ya beruntungnya kamu ya Sagittarius ketika kamunya itu tuh bersuamikan dia atau beristrikan dirinya, gitu ya. Karena ini baiknya nih sebenarnya orang. Bukannya mari bilang kamunya nakal ya, bukannya mari bilang kamu jahat gitu ya, enggak ya, enggak. Bukan begitu ya maksudnya mari ketika memuji si ayang bebeknya kamu ini atau si mantannya kamu ini tuh orang baik ya. Jadi kayaknya ya bisa-bisa memang ini modelnya lika-liku hubungan kalian ya, bahwa ya ada masanya erat bersama, ada masanya renggang, seperti itu ya. Jadi kalau kamu misalnya ragu-ragu nih, ada memang benar ya, ada memang benar keinginannya kamu untuk kembali ke dia, ya udah balik aja, kamu nggak akan ditolak gitu ya. Mana tahu ada kaum Sagittarius yang lagi ngeliat video ini agaknya ragu-ragu, lah aku udah lama soalnya ninggalin dia, atau mungkin kamu ketika ninggalin dia ada kamu kayak melakukan sesuatu yang kamu rasa jangan-jangan belum dimaafkan oleh dia. Misalnya gini, kamu pergi sekaligus kamu ngantongin duitnya dia gitu ya. Jadi mungkin ada yang takut gitu ya, aduh aku kemarin nyuri duitnya dia nih, aku ngantongin duitnya dia nih. Atau aku ngelakuin kesalahan ini, apa iya aku kalau balik lagi bakal diterima sama dia? Ah, ini jawabannya ya, kamu pasti bakalan diterima. Gitu ya. Kamu bakalan diterima. Jadi kayak seseorang ini bisa-bisa aja dia ya walaupun dia masih sakit hati nih ya, walaupun dia masih sedih nih gitu, tapi kalau kamu datang dia bisa tuh tetap menyembunyikan rasa sakit hatinya dia supaya tidak membuat kamunya canggung ya, kamunya jadi takut gitu. Pasti kamu akan disambut terima sama si seseorang ini. Tapi ya mungkin ketika kamu balik lagi untuk di saat ini agaknya ada sedikit perbedaan dari si pasangannya kamu ya. Jadi mungkin untuk hatinya pasti bahagia kalau kamu datang ya. Kalau kamu balik lagi terkoneksi sama dia, pasti dia bahagia. Cuman jangan-jangan pun kebahagiaannya dia itu tuh tidak terlalu dia tunjukkan dengan sikap yang hangat ke kamu. Gitu ya. Jadi kayak seolah-olah dia ya biasa-biasa aja nyambut kamu. Dia nggak cerewetin kamu, dia nggak bawelin kamu, dia nggak nyindir-nyindir kamu, tapi dia juga mungkin nggak menyambut kamu dengan tari-tarian ya. Dia nggak menyuguhkan kamu apa ya, hidangan lezat di atas nampan emas gitu ya. Nah, mungkin kayak gitulah. Udah biasa-biasa aja. Kamu masuk rumah tidur ya udah dia biarkan. Nggak terlalu dia kayak yang akan banyak cakap ya, kamu dari mana aja? Udah enak kamu, udah bosan, udah habis duitmu.
gitu ya. Enggak, pasti kamu nggak bakalan dibawelin seperti itu ya. Tapi dia juga nggak yang mungkin memujuk rayu kamu, nyenengin hatinya kamu, nggak. Sesuai dengan perjalanan waktu lah nanti ya. Kemudian dia akan nunjukin ekspresi betapa bahagianya dia ketika kamunya itu tuh kembali lagi ke pelukannya gitu ya. Oke, Sagittarius, mari tarik koin ya untuk nyari tahu ke Sagittarius mana sih pembacaan ini disampaikan ya. Nah, jadi di sini sudah, mari ambil koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, mari awali dari inisial D. Ada 2, O orang, R rasa, T tali, P ada paku, Y yoyo. Oh, itu aja ya untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Aquarius di sini, Aries hadir, Taurus masuk, kemudian Leo, ada Virgo, Taurus lagi, Pisces ada di sini. Berikut ada energi dari Sagittarius, masuk energi dari Scorpio dan ditutup oleh energi dari Aries. Baik Sagittarius, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.